Hai semuanya, dengan Chelsea di sini. Nah, video hari ini bakal bahas tentang tips memilih universitas tujuan ala aku. Maksudnya tiap orang punya preferensi masing-masing. Kayak pasti tiap orang tuh punya alasan yang berbeda lah ya kenapa seseorang memilih universitas yang mereka tuju. Nah, cuman yang aku mau bahas hari ini itu adalah apa sih kayak kualifikasi atau apa ya, kayak apa yang aku consider, apa yang aku pertimbangkan, hal-hal apa yang benar-benar aku consider dalam akhirnya aku memilih universitas yang aku daftar gitu. Terutama kan aku university track kan, walaupun aku juga daftar embassy sih, tapi aku ada step-step tersendiri yang akhirnya aku memutuskan bisa ke memilih universitas yang spesifik yang aku daftar saat ini. Bukan daftar sih, yang enggak tuh udah enroll, udah diterima. Jadi sekarang aku udah di Korea. Ini aku lagi karantina guys, makanya baru bisa update sekarang karena kemarin lagi rempong buat urusin mau keberangkatan dan karantina dan lain-lain, dan sekarang udah lumayan lega. Jadi aku mulai buat video lagi, catch up informasi yang belum aku bagiin ke kalian. Nah, jadi gak suruh lama-lama lagi, mari kita bahas poin-poinnya ya guys. Ini menurutku ya guys, ini cara aku kemarin menyeleksi universitas mana yang aku pilih. Nah, poin pertama yang mungkin very simple yet important itu tuh sebenarnya ini guys, yaitu ketersediaan jurusan yang diminatin sama kalian. As simple as serious, kayak maksudnya ya percuma misalnya kamu bilang, mimpi aku pengen ke Sky, di SNU atau Korea University atau Yonsei atau KAIST, tapi jurusan yang kalian mau nggak ada. Jangan, menurut aku sih, aku nggak mau kebalik ya, maksudnya aku lebih milih, aku nggak mau maaf guys, ada dikasih ya aku nggak mau sampai aku tuh nggak mau sampai aku tuh cuma milih sekolah for the sake of the name, tapi aku maksain padahal mereka nggak ada jurusanku gitu. Just kayak yang penting gue masuklah ke universitas yang top gitu. Aku nggak kayak gitu, karena aku pengennya be excellent in my field yang aku passionate, yang memang bidang yang aku pengen gelutin gitu. Karena bakalan beda sih cara kalian nulis personal statement dan lain-lainnya kalau kalian tuh emang bener-bener punya hati di bidang tersebut gitu. Nah, jadi kalau buat aku nomor satu itu tuh bukan ranking atau kayak prestigiousnya atau gimana, tapi aku tuh ketersediaan jurusan yang diminatin. Nah, buat kalian yang kayak gimana tuh kak kayak ngeceknya guys, kalau kalian mau daftar GKS kita harus resourceful, which is kayak maksudnya kita harus banyak tahu dan mau cari tahu. Walaupun kita nggak tahu apa-apa, kita harus mau cari tahu. Jadi sebenarnya Korean government atau NIAID itu udah sediain semua informasi yang kita perlukan loh guys, lengkap banget, dan pastinya semua tuh udah ada info-infonya itu di website mereka. Nah, kita coba deh, aku bukain deh sekarang nih sama kalian, aku tunjukin gimana kemarin aku tuh cari-carinya, aku share screen sama kalian. Nah, jadi kita tuh cara bukanya itu ya kayak gini guys. Kalau sebenarnya kalian bisa cari di Google, tapi supaya lebih gampang aku tunjukin aja dia langsung ya. Nah, ini kalian bisa tulis study in Korea kayak gini, terus habis .go.kr ya, studyinkorea.go.kr. Semua informasi tentang GKS itu tuh ada di website ini guys. Jadi kalian harus lumayan utak-atik banyak lah ya di website ini. Nah, kan kalian main di bahasa Korea nih, kalian ganti ke English. Nah, udah kayak gini kan keluar di banyak banget kayak info-info tentang college, tentang gimana sih study in Korea. Nah, langsung aja kita tuh klik scholarship, terus abis itu GKS notice, terus kalian scroll di sini semua news tentang GKS itu mereka update di sini. Nah, buat kalian yang untuk next-nya kayak tahun 2022, 2023 dan seterusnya, kalian tuh bisa scroll cari the latest application yang pas mereka buka dan mereka update tuh yang kayak gimana gitu. Jadi kayak kalian bisa buka nih. Kalau yang ini kan kita tahun ini 2021. Jadi ini terakhir nih yang announcement tahun angkatan aku. Nah,
Nah kalian tuh bisa scroll, kalian tuh cari yang aplikasi waktu pertama kali buka. Nih. Nah ini lihat gak guys, application guidelines of global career scholarship for graduate degrees. Nah ini kalian buka. Nah di dalam notice ini itu tuh biasanya ada attachment. Lihat guys, ini tuh kalian tuh harus pelajarin semuanya. Dulu sih aku waktu pertama kali interested buat pursue this scholarship, aku pelajarin sih semuanya. Nah kamu download nih, kalian semua di download ini yang kalian perluin. Kalau kalian udah bisa bahasa Korea, download yang bahasa Korea juga kalau kalian mau. Tapi kalau kalian masih bahasanya bahasa Inggris, bisa pilih yang English aja nih, yang English gitu. Yang Korean nggak usah. Nah untuk yang memilih mau cek apakah jurusan yang kalian mau ada di universitas tersebut, itu aku buka yang ini nih guys. Ini klik yang ini, download aja kayak gini. Terus buka kayak gini nih. Nah, bentar maaf guys ini. Nah, ini nih. Yang ini. Nah, jadi aku download, terus kebuka kayak gini guys. Jadi nanti tuh bakal ada jurusan-jurusan dari tiap universitas yang jurusan ini tuh bisa kita daftar untuk BKS gitu. Nah ini ada universitas sebanyak banget. Ini universitas yang kerjasama tahun ini. Tapi kalian harus cek karena tiap tahun belum tentu mereka tuh bekerja sama sih. Cuman kalian bisa cek nanti kalau memang mereka masuk ke daftar list kalian bisa email dan mereka bisa kasih tahu. Dulu aku pernah email salah satu universitas dan mereka ngomong, oh maaf tahun ini kami tidak kerjasama sama GKS lagi, kami nggak masuk ke sana gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi ya ini just for you guys know aja. Nah setelah kalian download dan buka, aku kemarin itu aku tuh buat file khusus guys di Excel untuk ngelis semua universitas yang masuk ke kandidat besarku nih, kandidat first round. Jadi aku akhirnya buat Excel. Maaf guys agak messy ataupun agak pusing, maaf, tapi aku kemarin buatnya kayak gini. I'm just trying to be vulnerable with you guys. Jadi aku buatnya kayak gini. Tapi ini tuh jangan lihat yang bawah-bawah dulu. Aku pertama itu saat kalian buka universitas ini, kalian tuh cari, kalau aku tuh pertama control find dulu biar cepet kayak apa sih jurusan aku yang aku mau gitu. Nah misalnya aku tuh bukan misalnya, memang kenyataannya aku kan minatnya itu ke jurusanku film kan, entertainment gitu, moving image entertainment lah ya. Nah itu aku bakalan search kayak find-nya tuh film, control find atau kayak ini tuh film. Maksud aku control find tuh ini ya guys, di keyboard ya, control find gitu, cari film. Nah kalau ini kan nggak ada nih. Nah terus aku jangan kalian stuck sama satu kata. Kenapa? Karena kadang tuh satu universitas nggak tahu ya, mungkin ada yang jurusan yang saklek gitu yang kayak namanya itu. Tapi kalau ada juga, kalau aku jurusanku nih ada nama-nama lain untuk menyebutkan jurusan itu. Jadi aku nggak bisa stuck sama satu kata keywords gitu, karena kayak film itu bisa kayak cinematic arts, bisa moving image, bisa macem-macem deh. Jadi tergantung banget kalian tuh jurusannya apa, dan jangan stuck. Kalian harus tetap abis control find, kalau nggak ketemu, at least kalian harus cek satu-satu. Kayak kalian scroll, kalian lihat ada nggak sih yang sesuai sama minat kalian, walaupun namingnya tuh beda. Aku kasih contoh lagi. Contoh aku kan tadi film. Nah aku nyari gini, ya di Chung'ang sih, nih misalnya nih ya, yang Chung'ang nih, maaf guys, ini Chung'ang. Ini ada film nggak nih? Coba kita lihat. Ada media and communication-nya, agak related dikit lah. Nah, dia itu kalau dilihat itu, nih, lihat nggak guys? Ada nih, tuh film banyak banget guys, film nih, banyak kan? Nah, ada di media film di digital image science. Nah, ini udah contoh nih, namanya tuh bisa macam-macam. Jadi kalian jangan cuma search satu kata keywords yang menurut kalian itu jurusan itu, karena bisa aja tiap universitas name-nya beda. Kalian lihat di sini ada imaging science, multimedia, film gitu. Tapi kalau misalnya kalian itu lihat misalnya di Pusan, nanti kalau di Pusan itu
jurusan itu ada namanya ini guys, jurusannya art culture and image, which is somehow related with film juga gitu. Dan juga ada yang moving image, ada yang apa. Jadi maksudnya kalian jangan tertutup ke satu hal, karena bisa aja namingnya beda dan ternyata kurikulum universitas itu lebih cocok ke kalian. Jadi kalian, kalau aku kemarin nih ya guys, take time, niat. Jadi aku tuh bener-bener cari satu-satu, aku lihat yang dia cocok, ada yang cocok, aku bakalan ada yang cocok, aku bakalan copy jurusannya namanya apa dan universitasnya apa, aku bakalan copy ke Excel aku yang ini jangan dilihat dulu guys, aku tuh bakalan tulis nama universitasnya, aku susun universitasnya, aku susun kayak sebelah-sebelahnya, kayak Universitas Sogang, Kyunggi, Samyang, Myeongji, Konkuk, apa segala macam. Ini aku akan sebelah-sebelahin. Abis itu, jadi aku belum cari info lebih lanjut dulu. Aku sebelahin semua dulu universitas yang aku mau, yang punya jurusan yang aku mau. Setelah aku cari, aku tulis universitasnya namanya apa aja. Aku baru breakdown kayak apa sih detail-detail yang aku pengen tahu yang menjadi sebuah consideration buat aku. Jadi misalnya kayak university type, ini type A atau type B. Karena aku kan sempat aku pengen tahu lah ini tuh regional atau yang kayak type B atau yang type A. Terus habis itu total students-nya tuh ini yang bentuk sekolah yang rame banget atau sekolah yang main small, atau terus ranking segala macam. Nah ini nanti tergantung kalian tuh consideration-nya apa. Ini kayak aku units-nya berapa banyak untuk lulus, terus degree-nya apa nanti, departemennya apa, major-nya apa gitu. Jadi sampai situ yang ininya, untuk sampai tahap itu dulu ya, jurusan yang kalian mau, kalian tulis dulu nih universitasnya di Excel kalian. Nanti kriterianya apa tergantung kalian nanti mau kriteria apa yang mau kalian masukin gitu. Untuk kalian research satu persatu per univnya. Untuk kalian bandingin nanti. Ini tuh udah end result setelah aku udah ngelakuin step-step itu ya guys. Jadi kemarin tuh kalau kalian lihat-lihat nih, kemarin tuh ini tuh semua kayak gini. Maaf. Kayak inilah gini. Cuma kayak gini doang pertamanya cuma kayak gini doang. Tapi setelah itu aku kayak udah aku list, yang penting aku dari 59 universitas yang bekerja sama dengan JKS, aku udah nemu yang aku cocok jurusannya yang memang ada. Ya aku akhirnya breakdown, aku research satu-satu gitu ya, karena aku orangnya take it seriously. I don't want kayak cuma ngasal, karena ini tuh menentukan the rest of my 3 years, kayak kuliahku nanti bakal gimana, karena kan aku S2 2 tahun aku bakal gimana. Jadi itu aku gak mau wasting my time untuk ya di tempat yang salah gitu. Maksudnya salah mungkin kayak gak tepat lah buat aku gitu. Nah jadi ya kayak gitu guys, itu untuk yang soal jurusan. Nah terus habis itu kita tuh balik lagi ya ke poin tadi. Kan tadi tuh poinnya pertama, jurusannya ada atau enggak. Nah, jurusannya ada nggak yang kita minatin. Terus kurikulum dan pilihan kelas. Sekarang kalau yang tadi kan udah tahu nih jurusannya ada nih kak. Nah udah dari semua itu, dari misalnya udah ada 10 universitas. Nah dari 10 universitas itu, kalau aku itu aku lebih consider ke kurikulum sama pilihan kelasnya. Balik lagi, untuk prestis aku nggak nomor 1 atau nomor 2, aku lebih pilih kelas-kelasnya gimana, kurikulumnya gimana. Kenapa? Karena nih kayak pertanyaanku ini, apakah pilihan kelas dan kurikulum yang universitas tersebut berikan itu sesuai dengan kebutuhan masa depan dan goal saya setelah lulus. Nah ini tuh penting. Kenapa? Karena buat aku sendiri, misalnya jurusanku kan film guys, itu tuh film sendiri pun tiap universitas tuh unik loh. Maksudnya mereka tuh memiliki fokus yang berbeda. Maksudnya kayak ada universitas yang misalnya film nih, mereka tuh fokusnya lebih ke, ada yang lebih ke production, kayak membuat film, jadi banyak kan di lapangan, kayak banyak buat film di studio atau enggak kayak yang syuting gitu kan. Ada juga film yang lebih ke analisa, kayak lebih ke kayak film critics, jadi belajar gimana nganalisa film yang baik, terus kayak buat artikel, terus kayak
lebih film criticism kayak gitu-gitu, jadi lebih ke theoretical gitu tentang film. Terus ada juga yang kayak jurusanku ini sekarang di universitasku yang kayak under kayak jurusanku kan theater and film tapi under mass communication. Jadi aku bakal belajar broadcasting, aku belajar TV juga, belajar TV drama dan kayak communication in general juga. Jadi aku kalau misalnya nih aku pengen belajar tentang Korean content itu lebih ke konten-konten juga TV, drama, juga kayak teater, juga film apa segala macam, dan broadcasting. Ya of course dari semua universitas yang memiliki kurikulum misalnya kurikulum lebih ke criticism, film teori atau apa, aku akan lebih pilih universitas yang menyediakan kelas-kelas yang sesuai dengan goal aku untuk aku bisa mempelajari soal TV, broadcasting, dan juga kayak teater, film gitu-gitu. Jadi makanya aku memilih universitas yang sekarang gitu. Jadi karena itu spesifik dengan goalku dan aku gak mau cuma sekedar kayak univ ini bagus tapi sebenarnya fokusnya dipelajarin nggak sesuai sama goal aku ke depannya. Aku nggak pengen jadi dosen yang mempelajari teori-teori tentang film. Aku pengennya belajar tentang dunia pertelevisian, dunia TV, dunia kayak konten-konten di TV dan juga di film gitu yang bisa aku buat gitu, produce segala macam. Itu bakalan nggak cocok kalau aku ke univ yang very research based dan bener-bener maksudnya research based yang kayak bener-bener teori gitu yang nggak sesuai sama gue. Nah itu contohnya ya guys. Itu poin kedua. Nah jadi setelah kalian mempertimbangkan ini, nanti kalian tuh bisa kayak aku tadi kalian bandingin di sini baru kalian masukin nih. Kalau aku ini guys, liatin deh. Aku tuh compare dari tiap universitas ini required classes-nya apa, jurusannya apa, gitu-gitu. Kayak Myongji apa, Konkok apa, terus aku list semuanya. Terus aku warnain apa sih ini aku barusan iseng ya, tapi ini bukan yang aku minat, bukan karena itu aku cuma iseng nandain. Jadi last time itu aku kayak yang aku ngerasa ini tuh cocok sama jurusan aku yang kedepannya, aku warnain kuning gitu. Aku kasih mark, dan dari semua list yang universitas ini, aku akan pilih mana yang paling banyak bisa cover semua kelas yang aku minatin gitu. Itu aku pilih dari yang paling banyak gitu. Nanti aku baru kecilin lagi jadi 5 universitas segala macam gitu. Jadi mana yang paling cocok buat aku gitu. Udah, ini ada yang kok. Nah, kalau buat kalian yang nanya gimana caranya cari universitasnya guys, Google aja. Kalian mau apa, misalnya kalian mau kayak Myongji deh. Contoh ya, Myongji University nih, sekolahnya Pak Gugum malah. Myongji ini misalnya kalian pengen cari yang jurusan yang kalian mau di sini. Nah, itu kalian buka aja website universitasnya. Terus kalian cari graduate school misalnya. Kalau kalian mau S2 ya, kalau S1 ya kalian bisa buka yang undergrad. Nah, terus habis itu ya kalian cari aja guys, kayak mana ya? Mana English tuh. Ya ini application, bentar. Bisa sambil kita lihat-lihat juga, maksudnya kayak ininya tuh kayak programnya mereka apa sih gitu. Ayo, di mana kah jurusannya? Bentar ya guys. Coba ini deh kayak. Nah, kalau kalian tuh nggak nemu misalnya, kalian tuh bisa juga kayak email. Jadi aku tuh banyak email juga guys. Jadi aku email kampusnya untuk aku minta mereka tuh kirimin aku kayak ininya apa namanya. Nah guys, organization graduate school harusnya bener. Kayak kirimin aku kurikulum. Nah lihat tuh graduate school, kalian tuh bisa lihat kayak gini. Nggak semua lengkap ya guys.
ngomong-ngomong nih aku klik homepage, nggak semua universitas website lengkap, jadi jangan kaget. Nah ini kalian bisa translate lah, di sebelah kanan sini kan ada tulisan Google Translate. Nah terus habis itu departemennya apa nih? Nah aku kan misalnya aku jurusanku film aku mau buka art and physical, jadi maksudnya nggak selalu lengkap website universitas. Jadi kalian tuh kalau nggak ada di website nggak apa-apa guys, it's not the end of everything. Kalian email cari emailnya mereka, email admissionnya, minta deh kurikulum. Tapi somehow ada loh guys universitas yang nggak aku email terus mereka nggak punya kurikulum, nggak punya daftar kelas, jadi aku kayak bingung gitu, jadi ilfeel gitu guys. Nah terus abis itu udah deh kalian pilih misalnya film and music gini, aku pengen film kan misalnya, ya udah ini aku bisa lihat subjeknya apa nih, kalian lihat nih. Jadi nanti akan keluar gitu, maksudnya ini cuma salah satu contoh ya, tapi kalian nanti kalau udah kepilih misalnya ada 10 sekolah atau berapa universitas, kalian bisa compare satu-satu, kayak kalian copy. Kalau aku kemarin gitu, aku copy kurikulumnya apa aja, aku masukin ke Excelku yang tadi, terus abis itu ya aku lihat deh kurikulum mana yang paling banyak mengcover sesuatu kelas-kelas yang aku butuhkan untuk persiapan masa depan aku gitu. Nah ini kalau kalian lihat nih, udah deh muncul kelas-kelasnya bakalan apa aja, ya fun sih, cuman ya gitu, misalnya gitu kayak fun sih kelas-kelasnya, cuman kayaknya kok agak beda ya, ini lebih ke teater misalnya gitu, atau ini lebih ke musik ya, kayaknya gue nggak terlalu bisa nyanyi ya misalnya, enggak. Jadi tapi nggak apa-apa, aku copy dulu, karena kadang kita udah lupa abis kita research. Kalau aku nggak copy di Excel, karena itu ada 59 universitas, kalau kita tuh nggak ada misalnya ada 10, kalau lupa tadi kayak Myeongji sama Kyunggi bedanya gimana tadi ya, lupa gue gitu. Jadi kayak makanya perlu di compare di Excel kayak gini itu supaya bisa ketahuan gitu, bisa kita tuh ingat, oh yang kelasnya ada visual storytelling tuh di Konkuk gitu, oh yang ada ini tuh di Daegu gitu-gitu loh. Jadi kayak kita bisa bener-bener mateng gitu waktu memutuskan gitu ya guys. Terus kita balik ke yang penjelasan aku, balik lagi ke poin yang tadi ya guys, balik bentar. Nah jadi setelah poin pertama kita tadi pastinya pilih universitas yang punya jurusan kita, dan juga universitas memiliki pilihan kelas dan kurikulum yang sesuai dengan goal kita. Yang ketiga ini adalah tingkat persaingan untuk masuk ke universitas tersebut versus kualifikasi, background, dan profil kamu. Kenapa? Karena ya of course kita kan aku pengennya yang setinggi-tinggi mungkin. Aku nggak boleh setter for less dong. Ya bagus kalau kalian masih punya waktu di S1, misalnya kalian nih sekarang SMA atau kalian S1 pengen S2, kalian masih ada waktu. Kak aku pengen banget KU, Kak aku pengen banget SNU, bagus, kalian bagusin deh kualifikasi kalian, background, profil kamu. Tapi kalau misalnya kalian udah terlanjur, maksudnya kalian udah lulus terus kayak udah ini, terus kayak ya gimana ya, mau nggak mau kalian harus, kita kasarnya kayak kita harus sadar diri, kita harus bisa kita tuh harus bisa menyesuaikan sesuai dengan kualifikasi dan background aku. Jadi itu kalau aku sih, maksudnya kalau misalnya background kita, pengalaman kita pede nih, profil kita bagus guys. Tapi kalau misalnya kalau kalian udah ngerasa kayak bisa lah, emang level gue memang level yang KU, SNU gitu, that's good for you, it's okay. Yang kayak very competitive for you, it's fine, kayak kalian bisa lah. Apalagi, tapi kalau aku balik lagi, asal yang dua pertama tadi terpenuhi ya guys, kelasnya dan jurusannya ada. Nah tapi kalau tingkat persaingannya ini tuh lebih kayak kalau kalian ngerasa kalian tuh backgroundnya itu biasa aja, dan kalian ngerasa kayaknya banyak people yang better than you, mungkin kalian harus consider ini. Kenapa? Karena apalagi kalau kalian masih udah nggak bisa delay lagi gitu, kalian mau nggak mau, maksudnya kayak gue harus kuliah sih tahun depan, gue harus ke Korea tahun depan mau nggak mau, jadi kayak gue harus wajib lolos, jadi gue harus sesuai nih gitu. Atau kayak nggak apa-apa deh gue nggak lolos tahun depan, maksudnya kalau sampai worst case gue nggak lolos nggak apa-apa, gue masih tahun depan lagi, pokoknya gue nggak mau tahu, gue maunya SNU. Nah itu beda cerita. Tapi kalau kalian kayak gue
gue sih pokoknya gue udah gak ada waktu, umur jalan terus, atau kayak gue harus cepet, gak bisa kelamaan, gue harus kuliah tahun depan gitu ya. Mungkin kalian bisa consider ini. Kenapa? Karena kalau kalian harus ingat kayak universitas-universitas yang persaingannya tinggi, ya peminatnya pun yang dari Indo itu tuh dan negara lain tuh banyak banget guys. Kayak aku kemarin pas join grup yang univ-univ, kalau aku kemarin kayak gitu, cara aku mau lihat kompetisinya kan, nanti pas kalian mau daftar itu kan ada kayak nanti kalian harus join grup ya guys, join kayak nanti pasti ada, mereka pasti ada yang buat lah, pasti ada inisiatif buat grup gitu di Telegram atau di WhatsApp atau gimana. Nanti itu akan ada pas udah mulai pembukaan pendaftaran, akan ada kayak grup-grup per universitas gitu. Nah nanti kalau kalian udah buka per universitas itu, coba deh kalian waktu sebelum join kalian lihat isi grupnya berapa orang. Nah kemarin tuh aku lihat kayak univ-univ tuh kayak hampir 300 kayak yang model Sky, terus yang univ-univ even Hanyang juga lumayan tinggi. Kayak jadi kayak banyak yang kayak aku lihat ya ada yang kayak cuma 50, 60, 70, ada yang kayak 200, 300 gitu, kayak udah nggak penuh gitu. Jadi aku bisa tahu wah ada universitas-universitas yang benar-benar persaingannya yang daftar banyak banget dan pastinya banyak orang-orang yang hebat-hebat gitu. Ya which is bukan berarti nggak mungkin kalian dapat, yang pasti mungkin banget lah, there's nothing impossible. Nah cuman balik lagi, kalian sendiri yang tahu kualifikasi kalian, background kalian, pengalaman kalian, profil kalian kayak apa, jadi tergantung banget guys. Nah ini cuma untuk pertimbangan, bukan penentu ya, ini pertimbangan. Aku nomor 3, ini urutannya, tapi kalian bisa pikirkan aja gitu. Nah nomor 4 aku tuh aku tuh consider dari sisi University World Ranking. Maksudnya apa? Jadi aku tuh lebih ngeliat kayak di mata dunia di luar Korea tuh universitasnya tuh ranking berapa. Jadi aku tuh setelah aku tadi kerucutin universitas yang udah oke, yang terus aku lihat kompetisinya gimana, terus aku consider ini sih yang nomor 4. Jadi kayak di World Ranking tuh nomor berapa sih? Maksudnya kayak nomor keberapa di dunia gitu. Kayak aku sih nyarinya yang at least kayak di bawah 500 lah gitu, dan masih top 500 lah beberapa tahun ini gitu, yang masih ada rankingnya lah gitu, yang in the world. Tapi ini nggak the main thing banget, tapi aku lebih kayak ngeliat consider. Nah kalau kalian bingung kayak Kak gimana caranya liatnya, oke gue tunjukin deh sekalian ya, supaya sekalian bentar. Sekalian aku sharing supaya kalian aku tunjukin nih bentar. Jadi kalian tuh bisa ya Google guys, udah semuanya tuh di Google. Maksudnya World Ranking 2021. Nah biasanya aku kayak World Rankings kayak gini, terus aku cari universitas yang aku mau, aku lihat mereka tuh nomor berapa gitu. Nih kalian tuh bisa lihat nih tahun berapa nih kalian mau apa, search tahun berapa, terus university-nya apa, regionnya di mana. Udah guys, masukin langsung. Habis itu aku akan masukin ke sini rankingnya nih, kayak ranking berapa nih, QHIT ranking berapa di in the world, Konkuk nomor berapa in the world gitu, ranking QS ranking gitu. Jadi gitu. Oh ya ampun guys, tadi belum pindah. Jadi abis itu aku copy tadi ke sini. Nah jadi abis itu guys balik lagi ke yang sini. Kalau soal ini tuh kayak aku University World aku tuh fokusnya kayak yang ini nih, University Ranking Worldwide yang nomor 4-nya. Nah tapi nomor 5-nya, nah jadi setelah aku udah copy rankingnya berapa, aku masukin ke Excel, itu aku masuk ke sini, yaitu yang kelima, ranking universitas tersebut di Korea. Jadi kan kalau tadi kan ranking di dunia, nah aku juga pengen lihat reputasi di Korea. Terutama ini tuh kalian penting, terutama kalau kalian mau kerjanya nanti nextnya future pengen kerja di Korea. Karena kalau kalian kerja di Korea itu kan di Korea tuh sangat melihat gitu, kayak lu tuh lulusan mana gitu,
education is very important for Koreans gitu. Jadi would be better untuk kalian bisa masuk ke universitas yang di Seoul atau di tempat yang lumayan punya nama lah, nggak harus di Seoul tapi punya nama lah gitu, yang orang tahu itu bagus. Tapi kalau kalian ke Indo, sebenarnya kalau buat aku ya, kalau kalian pulang Indo sebenarnya people nggak gitu kayak ngerasa kayak nggak gitu tahu juga, kecuali penonton K-drama atau gimana, atau mereka yang benar-benar tahu Korea. Ya pokoknya taunya kamu lulusan Korea, kayak nggak gitu ngerti juga kalian tuh universitasnya tuh ranking berapa, nggak ada yang ngecek juga gitu. Kalian suka kerja, yang penting kalian tuh udah punya pengalaman di luar negeri. Jadi benar-benar tergantung kalian tuh future goal-nya gimana. Nah ini tuh ranking nomor 5, maksudnya bukan ranking nomor, maksudnya kayak ini tuh consideration aku ke-5 setelah ranking dunia gitu secara menyeluruh. Nah, yang ke-6 ini yang paling terakhir adalah preferensi lokasi. Nah, maksudnya apa? Lokasi universitasnya dari yang tadi 5 tadi aku bakalan seleksi lagi, kayak ini tuh kota besar atau daerah, terus biaya hidupnya gimana, terus akses. Nah, maksudnya apa? Misalnya contoh, ya misalnya kalian tuh pengennya tinggal di kota kayak kota gede kayak Seoul, atau kayak pengen di Daegu, atau pengen di kota kecil kayak kalau di Indo kayak lu pengen kerja pengen sekolahnya di kayak model Jakarta, atau model kayak Bandung, atau model kayak Surabaya atau Semarang. Jadi pengen yang kayak biasa kayak kota yang gede banget, atau yang kayak kecil kayak di Salatiga atau mana. Jadi tergantung banget, karena ini juga ngimpact kayak poin kedua, yaitu biaya hidup. Misalnya kayak kalian ngerasa, oh gue gak masalah hidupnya mahal dikit, nanti juga aku bakal kerja part time gitu, aku di Seoul aja. Pastinya di kota besar biaya hidup lebih mahal. Nah tapi kalau di daerah ya kalian biaya hidup pasti lebih inilah ya, lebih rendah. Nah cuman ini juga ada poin ketiga, akses. Maksud aku akses itu apa ya? Kalau misalnya nih kayak bidangku entertainment industry itu kan kayak it would be kayak maksudnya mungkin bisa jadi consideration, it would be better kalau aku pengen magang, aku pengen kayak exposure segala macam, itu akses itu would be better kalau aku sekolahnya di Seoul. Kenapa? Karena ya entertainment industry lah ya gitu. Jadi mendingan di pusat kota gitu. Nah tapi ini semua itu poin nomor 6 loh guys, bukan poin aku nomor 1. Jadi tergantung, makanya ini tuh tergantung kalian itu supaya gimana. Jadi dari list yang tadi 4 atau berapa atau 5 yang nanti kalian punya, kalian bisa consider kalian tuh pengennya tuh tinggal di kota yang besar, yang kecil, terus biaya hidupnya gimana, kalian pengen di tempat yang mahal, tempat yang murah, pengen banyak nabung atau pengen banyak sosialita, terserah kalian. Itu tuh preferensi kalian masing-masing. Tapi ini adalah consideration tips yang mungkin bisa kalian pertimbangin saat kalian itu memilih universitas yang kalian mau masukin. Nah, jadi kan aku udah sebutin 6 guys, itu urutan ranking dari aku sendiri kemarin pas milih. Tapi balik lagi, ini bantuan aja, referensi. Kalian boleh putar-putar kayak maksudnya aku lebih prefer ini sih, Kak. Aku mau nggak mau aku nggak bisa di kota kecil, aku harus di kota gede, aku nggak bisa tinggal di daerah gitu, kayak nggak mau deh aku. Atau kayak Kak, aku nggak bisa banget di kota besar, aku harus di kota kecil karena aku tuh lebih senang adem ayem gitu sekolah, biar aku konsen segala macam. Itu your own call, kayak itu terserah kalian. Yang penting buat aku ini, aku mau bantuin kalian untuk mempertimbangkan aja, untuk kalian bisa memilih universitas yang terbaik dan tepat untuk masa depan kalian. Oke, jadi balik lagi, kalau kita review ya tadi, poin nomor 1 itu adalah ketersediaan jurusan. Kalau kalian udah tahu jurusannya, ya kalian harus lihat pilihan kelasnya gimana, cocok nggak sama goal kalian. Ketiga, tingkat persaingan versus kualifikasi dan background kamu gitu, seimbang nggak, dan kayak oke, nggak cocok, nggak sesuai, nggak, jangan sampai kita kualifikasi nggak sesuai sama sekolah yang kita inginkan gitu. Nah terus habis itu university ranking worldwide di dunia tuh gimana, kalau bisa sih top 500, tapi kalau nggak pun juga ini masih ini nomor 4 buat aku sih. Terus nomor 5 itu adalah ranking universitas tersebut di Korea gimana gitu. Nah baru, dan ini pun tergantung kalau kalian maunya di Indonesia kerjanya atau apa segala macam, mungkin nggak gitu terlalu pusing ini. 7, preferensi lokasi, ya terserah kalian lah, mungkin ada lokasinya kalian pengen
pengen di mana kayak kak aku pengennya di Busan kak, pengen apa ya, itu it's a different thing kan, ini preferensi orang-orang beda-beda ya, kayak nggak semua orang sama. Jadi itu 6 hal yang membantu aku kemarin. Nah that's it guys buat pembahasan kita hari ini. Thank you banget udah dengerin, udah nonton. Semoga video ini bisa membantu kalian. Jadi jangan asal pilih universitas yang kalian mau just for the sake of it, kayak random kak, apa aja deh, yang penting sekolah. Buat aku sayang, sama-sama kalian usaha, sama-sama kalian mendaftar, sama-sama kalian punya kesempatan yang sama untuk belajar. Kenapa nggak dapetin sekolah yang memang tepat untuk masa depan, mempersiapkan untuk menyongsong karir yang kalian mau. Jadi pertimbangin itu dari sekarang, dan semoga video ini ngebantu kalian semua ya guys. Bye.